Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mustika Sulaiman dengan NIM 22. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait tampilan dan kegunaan dari program sederhana yang telah kelompok kami buat. Nah, pada kali ini kelompok kami membuat program sederhana yang dapat mengelola langganan pada sebuah platform streaming. Jadi, program kami ini berbasis Command Line Interface atau CLI dan menggunakan Python untuk logika programnya serta menggunakan MySQL sebagai database sebagai tempat untuk menyimpan data. Nah, CLI sendiri atau Command Line Interface itu memfasilitasi setiap operasi CRUD secara langsung lewat terminal dan memberikan kita fleksibilitas atau kemudahan untuk otomatisasi data ataupun pengelolaan server jarak jauh. Jadi, pengguna dapat mengeksekusi beberapa operasi secara berurutan hanya dengan mengetikkan nomor atau perintah yang ingin diubah dalam satu CLI tanpa perlu mengetik kode satu persatu secara berulang. Nah, tujuan utama dari program ini adalah untuk memudahkan manajemen data pelanggan, paket langganan, platform streaming, serta pembayaran dari langganan mereka. Nah, ketika program dijalankan, di sini kami akan memberikan 9 pilihan pada menu utama. Di sini ada beberapa pilihan, ada 9 pilihan. Pilihan pertama, kami menawarkan tambah pelanggan. Pada pilihan kedua, ada tambah platform. Yang ketiga, di sini ada tambah paket langganan. Yang keempat, ada aktifkan langganan. Yang kelima, ada tambahkan metode pembayaran. Yang keenam, ada pilihan untuk mengubah nama paket. Yang ketujuh, tampilkan seluruh langganan. Yang kedelapan, hapus pelanggan beserta semua langganan dan pembayarannya. Dan pilihan terakhir yaitu keluar dari program. Nah, dari 9 pilihan yang kami tawarkan, dengan memilih salah satu menu, pengguna yang memilih bisa langsung melakukan operasi terhadap data yang tersimpan di database MySQL melalui Python. Untuk penjelasan lebih lanjut atau penjelasan lebih dalam terkait fungsi serta bagaimana kodenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya Alika Fadila akan menjelaskan tentang fungsi-fungsinya. Di sini ada yang pertama, ini tambah pelanggan. Tambah pelanggan ini gunanya untuk menambahkan data seperti nama, email, dan nomor HP-nya. Dan yang kedua ini ada tambah platformnya, ini untuk digunakan untuk mencatat nama, streamingnya seperti Netflix, Disney, dan lain-lain beserta negara aslinya. Dan di sini ada tambah paket langganan. Di sini admin bisa memasukkan nama paket, harga, dan durasi langganan yang dipilihnya tentu sesuai dengan tenggatnya. Dan di sini ada aktifkan langganan. Di sini untuk menghubungkan pelanggan dengan paket yang dipilih dan diaktifkan menentukan masa aktifnya. Dari sini ada tambahkan metode pembayaran, memasukkan informasi pembayaran dari pelanggan seperti metode, jumlah, dan tanggalnya. Dan di sini ada ubah paketnya untuk mengubah nama paket langganan tertentu berdasarkan ID-nya. Dan di sini ada tampilkan langganan, ini menampilkan semua data langsung pelanggan lengkap dengan status dan masa aktifnya. Dan yang terakhir ini ada hapus pelanggan. Hapus pelanggan ini untuk menghapus seluruh data pelanggan termasuk pelangganan dan pembayarannya agar tidak tersisa di database. Jadi di sini ada pilihan satu, yaitu ada tambah pelanggan, tambahkan platform, tambah paket, aktifkan langganan, metode pembayaran, ubah paket, gantikan langganan, hapus pelanggan, dan hapus datanya. Oke, segitu saja dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rosiana dari kelompok 4.
Pada video sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan program dan juga fungsi program yang kami buat. Dan di sini saya akan menjelaskan codingannya secara singkat. Nah, yang pertama-tama di sini kita harus menghubungkan Python dengan MySQL-nya terlebih dahulu. Jika kita sudah menghubungkan Python dan MySQL-nya, kita bisa langsung membuat database dan tabel-tabelnya. Langsung saja di sini kita membuat database-nya dengan menggunakan fungsi create database if not exist. Di sini kami membuat database yang bernama platform streaming. Lalu selanjutnya kita membuat tabel dengan fungsi create table. Di sini tabelnya ada 6. Yang pertama di sini ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini menyimpan data user seperti nama, email, dan nomor HP. Lalu yang kedua di sini ada tabel platform. Tabel platform ini berisikan nama, ID platform, dan juga negara platform tersebut. Lalu tabel yang ketiga di sini ada tabel paket langganan. Nah, tabel ini menyimpan berbagai jenis paket dan juga harga lalu durasinya. Lalu yang keempat di sini ada tabel langganan. Nah, tabel ini dapat menghubungkan tabel pelanggan dengan tabel paket. Nah, ini ID pelanggan, lalu di sini ada ID paket. Lalu tabel yang kelima yaitu tabel paket platform. Tabel ini juga memiliki relasi kepada tabel paket dan juga tabel platform. Relasi pada tabel ini yaitu relasi many to many. Dan yang selanjutnya yang terakhir di sini ada tabel pembayaran. Tabel ini menyimpan detail pembayaran pelanggan. Selanjutnya program ini juga memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama ada fungsi tambah pelanggan. Nah, fungsi ini akan meminta input nama, email, nomor HP, lalu menyimpannya ke tabel pelanggan. Selanjutnya ada fungsi tambah platform. Fungsi ini menyimpan data platform seperti contohnya Netflix, Disney Plus, dan juga View. Lalu ini akan menyimpan ke data platform. Selanjutnya di sini ada fungsi yang ketiga yaitu fungsi tambah paket. Fungsi ini akan menyimpan nama, harga, dan juga durasi ke tabel langganan. Lalu yang keempat di sini ada fungsi aktifkan langganan. Nah, fungsi ini gunanya untuk menghubungkan pelanggan dengan paket tertentu dan menghitung otomatis tanggal dari langganan berdasarkan durasi paket yang mereka pilih. Selanjutnya ada fungsi metode pembayaran. Nah, fungsi ini mencatat metode pembayaran dan juga jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan. Selanjutnya ada fungsi ubah paket. Fungsi ini untuk memungkinkan pengguna mengganti nama dari paket langganan tertentu berdasarkan ID mereka. Lalu di sini juga ada fungsi tampilkan langganan. Nah, fungsi ini akan menampilkan data lengkap dari pelanggan seperti nama, paket, tanggal mulai dan selesai masa paketnya, lalu ada status berlangganannya. Dan yang terakhir di sini ada fungsi pelanggan. Nah, fungsi pelanggan ini akan menghapus seluruh data pelanggan termasuk data langganan dan pembayaran yang terkait. Nah, program ini juga memiliki menu CLI atau Command Line Interface yang dimana semua fitur yang telah kita buat tadi itu dapat kita akses melalui fungsi menu. Nah, fungsi menu ini akan menampilkan daftar pilihan dari pelanggan hingga keluar ini.
Lalu untuk menjalankan program ini kita menggunakan if name main menu. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita bisa coba untuk menjalankan programnya. Nah, menunya sudah muncul, jadi kita bisa langsung memilih. Yang pertama kita pilih tambah pelanggan, namanya, lalu emailnya, selanjutnya nomor HP, nah, untuk data pelanggannya ini sudah berhasil ditambahkan. Lanjut, di sini kita akan pilih menu nomor 2, yaitu tambah platform. Untuk nama platformnya kita coba Netflix saja. Lalu negaranya Amerika. Nah, untuk platformnya di sini juga sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan pilih nomor 3, tambah paket langganan. Di sini kita akan memilih paket. Di sini kita coba untuk paket premium. Harganya 75. Lalu harganya, durasinya. Nah, untuk paket langganannya juga di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita lanjut untuk aktifkan langganan. ID 1. Langganannya sudah berhasil diaktifkan. Selanjutnya untuk metode pembayarannya, metodenya kita coba transfer. Nah, untuk metode pembayarannya juga di sini sudah berhasil kita tambahkan. Lalu di sini kita coba untuk tampilkan langganannya ya. Apakah sudah terisi semua? Oke, di sini sudah muncul data langganan, yaitu ID platformnya, nama pelanggan, paket, lalu tanggal mulai dan tanggal selesai, dan juga status langganan tersebut. Misalnya nih di sini kita mau ubah nama paketnya juga bisa dengan cara memilih menu nomor 6, ubah paket, ID-nya 1, namanya kita ganti VIP. Oke, di sini paketnya sudah berhasil kita ubah. Kita bisa lihat apakah paketnya sudah berubah atau belum. Oke, di sini kita bisa lihat paketnya sudah berubah menjadi VIP yang sebelumnya yaitu premium. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus data pelanggan. Oke, di sini sudah berhasil ya kita hapus. Coba kita tampilkan lagi apakah masih ada. Nah, sudah tidak ada ya, karena di sini sudah tidak muncul lagi data-datanya. Lalu yang terakhir di sini kita bisa keluar dari programnya. Oke, di sini sudah keluar. Lalu kita juga bisa lihat di MySQL-nya. Nah, di sini sudah ada otomatis muncul karena tadi sebelumnya kita sudah menghubungkan Python dengan MySQL-nya. Nah, di sini sudah ada database platform streaming-nya. Coba kita buka. Nah, untuk tabelnya juga di sini sudah muncul, sudah ada. Lalu di sini kita juga bisa lihat untuk visual dari tabel yang kita buat, dan juga kita bisa lihat relasi dari antar tabel tersebut. Di sini kita susun terlebih dahulu. Di sini ada relasi one to many dan juga relasi many to many. Untuk relasi one to many-nya yaitu ada tabel pelanggan ke tabel langganan. Lalu ada tabel paket langganan ke tabel langganan.
Selanjutnya untuk contoh relasi many to many-nya, yaitu ini paket tabel dan juga paket platform ini terhubung melalui paket platform. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.